Bu Kexiansu, Jilid 8 bagian 4. Keduanya sama cantik dan sama mewah pakaiannya. Sejenak mereka saling pandang seperti hendak mengukur kelebihan lawan dengan pandang mata. Hebat kepandaianmu, Pangcu atau ketua. Melihat tingkatmu, engkau pantas menjadi lawanku bertanding. Mari kita coba-coba, siapa di antara kita yang lebih lihai? The Kuat Lin mengerutkan alisnya dan bertanya, Kiam Mochai, di antara kita tidak pernah ada urusan sesuatu. Apakah engkau menantangku demi membela para Tosu Butongpai yang sudah mengundurkan diri? Hai Hik, wanita yang sudah hampir nenek-nenek namun masih amat genit itu terkekeh. Aku membela Tosu Butongpai? Jangan bicara ngaco, bagiku, siapapun yang akan menjadi ketua Butongpai, masa bodoh. Akan tetapi, hatiku tertarik mendengar bahwa yang mengetuai Butongpai disebut Ratu Pulau Es. Sekarang melihat engkau benar-benar lihai, makin ingin hatiku menguji kelihayanmu dan bertanya, apakah benar engkau Ratu Pulau Es? Kuat Lin mengangguk, benar, aku adalah bekas Ratu Pulau Es. Kiam Mochai, kalau engkau tidak membela Tosu-Tosu Butongpai, perlu apa kita bertanding? Ketahuilah, aku sedang membangun Butongpai dan aku membutuhkan kerjasama dengan orang-orang pandai, terutama sekali engkau. Apakah seorang dengan kepandaian seperti engkau ini tidak pula mempunyai cita-cita tinggi untuk mencapai matahari dan bulan? Ataukah hanya menanti kematian begitu saja, membusuk di tempat pertapaanmu di rawa bangkai? Hai Hik, aku sudah mendengar pula akan usahamu yang bercita-cita luhur. Karena itu pula aku tertarik dan datang ke sini. Akan tetapi, sebelum kita bicara tentang kerjasama dan cita-cita, kita harus menentukan dulu siapa di antara kita yang patut memimpin, dan siapa pula yang harus taat. Maksudmu? The Kuat Lin memandang tajam dengan alis berkerut. Kita bekerja sama, itu pasti. Dan kalau kita berdua sudah bekerja sama, di tangan kita kaum wanita, tentu segalanya akan berhasil baik. Lihat saja keadaan di istana kerajaan. Seorang selir mampu mengemudikan seluruh kendali pemerintahan. Akan tetapi, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di antara kita, perlu diketahui sekarang juga. Bagus, dengan lain kata-kata engkau menantang untuk kita mengadu kepandaian, ya? Kiam Mochai, engkau seperti seekor katak dalam sumur. Majulah. Kuat Lin membanting kakinya ke atas tanah dekat pusaka Butongpai, dan tongkat yang menancap setengahnya lebih itu mencelat ke atas seperti didorong dari bawah tanah, lalu tongkat itu disambar dan dipegangnya. Kiam Mochai mengangguk-angguk. Hebat memang sinkangmu, Pangcu. Akan tetapi, jangan kau salah sangka. Sekali ini aku benar-benar menyadari bahwa usiaku sudah makin tua dan aku perlu memperoleh kedudukan yang akan menjamin masa tuaku sampai mati. Kita hanya mengukur kepandaian, bukan bertanding sebagai musuh, hanya untuk menentukan tingkat siapa yang lebih tinggi di antara kita berdua. Mendengar kata-kata ini, berkurang panas hati Kuat Lin dan teringat lagi dia bahwa betapapun juga, dia membutuhkan tenaga bantuan wanita iblis yang terkenal sebagai datuk kaum sesat ini. Kalau dia dapat menarik wanita ini sebagai pembantu, tentu akan banyak tokoh kaum sesat yang dapat ditariknya untuk membantu tercapainya cita-citanya. Baiklah kalau begitu, Kiam Mochai. Mari kita mulai, Pangcu, awas serangan pedang payungku. Kiam Mochai berseru. Belum selesai ucapannya, tubuh Kiam Mochai sudah menerjang ke depan, didahului oleh bayangan hitam dari pedang payungnya yang terbuka dan menyembunyikan gerakannya. Ujung payung berbentuk pedang itu menusuk, sedang payung itu sendiri berputar mengaburkan pandangan mata lawan. Namun dengan tenang saja Kuat Lin menggerakkan tangan kirinya. Dengan telapak tangan terbuka dia mendorong ke depan, sehingga hawa pukulan sinkang yang hebat menyambar dan membuat payung itu seperti tertiup angin keras dan menahan daya serang ujung payung yang seperti pedang, kemudian disusul dengan gerakan tongkat pusaka di tangan Kuat Lin yang menyambar dari samping dengan dahsyatnya. Plak, kring-kring, tongkat itu mula-mula ditangkis dengan kuku tangan Kiam Mochai yang tadinya hendak mencengkeram dan merampas tongkat. Namun tongkat sudah ditarik kembali dan langsung mengirim hantaman 2 kali berturut-turut yang dapat ditangkis kembali, kali ini oleh pedang di ujung payung. Maklum akan kehebatan lawannya,
Kiam Mo Chai bergerak cepat sekali dan dia sudah mainkan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Tiat Mo Kiam Hoat atau ilmu pedang payung besi. Kalau saja Kuat Lin belum mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi tingkatnya dari Pulau Es, tentu dia bukanlah lawan Kiam Mo Chai yang lihai sekali itu. Akan tetapi, karena The Kuat Lin kini telah menjadi seorang yang berilmu tinggi, maka dia dapat mengimbangi permainan lawannya dan terjadilah pertandingan yang amat seru dan seimbang. Kiam Mo Chai memang luar biasa lihainya. Tidak percuma dia menjadi seorang datuk kaum sesat, seorang tokoh golongan hitam yang ditakuti seperti seorang iblis betina yang kejam dan berilmu tinggi. Tidak hanya ilmu pedangnya yang lain daripada yang lain. Permainan pedang dengan gerakan tangan yang terlindung dan tersembunyi oleh payung hitam itu jauh lebih praktis dan berbahaya daripada menggunakan perisai. Di samping ilmu pedangnya, tangan kirinya juga merupakan senjata yang amat berbahaya dengan kuku-kukunya yang panjang dan mengandung racun. Ini semua masih dilengkapi lagi dengan rambutnya yang hitam panjang, karena rambutnya ini seperti ular-ular hidup, dapat dipergunakan untuk menotok, melecut, atau melibat. Akan tetapi, tidak percuma pula The Kuat Lin pernah menjadi istri seorang manusia yang disohorkan seperti setengah dewa, yaitu Han Tiong yang sukar diukur lagi tingkat kepandaiannya. Tidak percuma selama 10 tahun bekas murid Butong Pai ini digembleng di Pulau Es, apalagi telah mewarisi kitab-kitab pusaka Pulau Es yang telah dilarikannya. Yang jelas, dalam hal tenaga sinkang, dia masih menang setingkat dibandingkan dengan Kiam Mo Chai. Tenaga sinkangnya adalah hasil latihan di Pulau Es, maka dia telah dapat menyedot tenaga inti salju, yaitu Swat Im Sinkang. Tenaga sinkang ini mengandung hawa dingin, sehingga dapat membekukan darah lawan yang kurang kuat ketika beradu tenaga dalam. Selain menang dalam tenaga sinkang, juga dasar ilmu silatnya lebih sempurna daripada dasar ilmu silat Kiam Mo Chai yang sesungguhnya merupakan gabungan ilmu silat campur aduk. Demikianlah, pertandingan itu berlangsung sampai 100 jurus lebih dengan amat serunya. Kiam Mo Chai menang keanehan senjatanya dan menang pengalaman bertanding. Akan tetapi kelebihannya ini menjadi tidak berarti karena dia kalah tenaga sinkang, sehingga setiap serangan dan desakannya dapat dibuyarkan oleh hawa sinkang dari dorongan telapak tangan The Kuat Lin. Akhirnya iblis betina ini harus mengakui keunggulan lawan. Sebagai seorang ahli dia maklum, bahwa kalau dilanjutkan, salah-salah dia akan menjadi korban hawa Swat Im Sinkang yang mukjizat. Maka dia meloncat ke belakang dan berseru, "Cukup, Pangcu. Kepandaianmu hebat. Engkau pantas menjadi Ratu Pulau Es, pantas menjadi ketua Butong Pai, dan biarlah aku membantumu dalam kerja sama kita." Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Kuat Lin mendengar ini. Dia lalu menghampiri Kiam Mo Chai, menggandeng tangan wanita itu dan memperkenalkan kepada Sui Liang, Sui Nio, dan Han Buong. Kemudian dia mengajak sahabat baru itu memasuki gedungnya, dan sambil menghadapi hidangan lezat kedua orang wanita lihai ini bercakap-cakap dan mengadakan perundingan untuk bekerja sama. Ternyata mereka cocok sekali dan memang keduanya merindukan kedudukan yang mulia dan terhormat, maka dalam perundingan ini Kiam Mo Chai dianggap sebagai pembantu utama dan tangan kanan Kuat Lin. Bahkan rawa bangkai yang terletak di kaki pegunungan Luliangsan itu dijadikan markas kedua, di mana kelak akan dilakukan semua pertemuan dan perundingan rahasia. Benar saja seperti yang diharapkan. Setelah Kiam Mo Chai menjadi pembantunya, banyaklah kaum sesat yang bergabung dan menyatakan suka bekerja sama. Biarpun tidak resmi, mulai saat itu The Kuat Lin bukan hanya menjadi ketua Butong Pai, akan tetapi juga diakui sebagai datuk kaum sesat nomor 1. Hubungan rahasia yang diadakan oleh The Kuat Lin dengan para pembesar kota raja menjadi makin luas. Diam-diam persekutuan ini mulai mengatur rencana pemberontakan untuk menggulingkan kaisar. Dari para pembesar yang mengharapkan bantuan orang-orang Kangwau inilah Kuat Lin memperoleh bantuan keuangan, sehingga Butong Pai menjadi makin kuat, dan wanita lihai ini dapat menarik banyak tenaga bantuan orang pandai dengan mempergunakan uang sebagai pancingan. Keadaan kerajaan Tang di masa itu memang sedang diancam pergolakan hebat. Saat itu yang duduk berkuasa di singgasana adalah Kaisar Beng Ong, atau yang terkenal juga dengan sebutan Kaisar Hian Tiong.
Tak dapat disangkal lagi, di bawah pemerintahan Kaisar Beng ini kerajaan Tang mengalami perkembangan yang amat pesat, sehingga menjadi sebuah kerajaan yang luas sekali wilayahnya. Di zaman pemerintahannya inilah, atau 712 sampai 756, di Tiongkok bermunculan sastrawan-sastrawan dan pelukis-pelukis yang menjadi terkenal sekali dalam sejarah, seperti Li Taipo, Tu Fu, Wang Wei, dan lain-lain. Namun disayangkan bahwa kebijaksanaan Beng Ong dalam mengemudikan roda pemerintahan ini mengalami godaan hebat yang meruntuhkan segala-galanya. Seperti seringkali telah terjadi, di zaman apapun dan di negara manapun juga, Beng Ong yang hatinya teguh menghadapi godaan segala macam keduniawian, ternyata lumpuh ketika menghadapi seorang wanita. Sudah banyak dibuktikan oleh sejarah, betapa pria-pria yang hebat, pandai, gagah perkasa, dan kuat hatinya, menjadi luluh dan tak berdaya begitu bertemu dengan seorang wanita yang berkenan di hatinya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 745. Ketika itu Raja Beng Ong sudah berusia 60 tahun lebih, sebenarnya sudah tua dan sudah kakek-kakek. Namun seperti telah terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang, laki-laki betapapun tuanya, ketika menghadapi wanita akan menjadi seperti seorang kanak-kanak yang hijau dan lemah. Salah seorang di antara begitu banyak pangeran, yaitu putra kaisar yang terlahir dari banyak selirnya, adalah Pangeran Su. Pangeran ini mempunyai seorang istri yang amat cantik jelita, bahkan menurut kabar angin, wanita ini cantiknya melebihi bidadari kahyangan. Wanita ini bernama Yang Kui Hui, yang memang memiliki kecantikan yang amat luar biasa sehingga terkenal di seluruh penjuru dunia. Ketika Kaisar Beng Ong dalam suatu kesempatan bertemu dan melihat Yang Kui Hui, seketika hati kaisar tua itu tergila-gila. Ratusan orang selir cantik dan pelayan-pelayan muda yang masih perawan tidak lagi menarik hatinya. Setiap saat yang tampak di depan matanya hanyalah bayangan wajah Yang Kui Hui yang cantik jelita. Akhirnya kaisar tidak dapat lagi menahan nafsu hatinya. Dengan kekerasan dia memaksa putranya sendiri, Pangeran Su, untuk menceraikan istrinya dan mengawinkan pangeran ini dengan seorang wanita lain. Adapun Yang Kui Hui, tentu saja, segera dimasukkan ke dalam istana, di dalam kumpulan harem atau rombongan selir di istana. Setelah Yang Kui Hui pada malam pertama melayani Kaisar Beng Ong, bekas ayah mertuanya, sejak saat itulah terjadi lembar baru dalam sejarah kerajaan Tang. Kaisar Beng Ong yang tadinya giat mengurus pemerintahan, memperhatikan segala urusan pemerintahan sampai ke soal yang sekecil-kecilnya, kini mulai tidak acuh dan menyerahkan semua urusan ke tangan para taikam atau orang kebiri kepercayaan raja dan para pembesar yang berwenang. Dia sendiri dari pagi sampai jauh malam tak pernah meninggalkan tempat tidur di mana Yang Kui Hui menghiburnya dengan penuh kemesraan. Dalam beberapa bulan saja, selir yang tercinta ini berhasil menguasai hati kaisar seluruhnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh Yang Kui Hui selalu benar, dan apapun yang diminta oleh selir ini, tidak ada yang ditolak oleh kaisar tua yang sudah dimabok cinta itu. Yang Kui Hui bukanlah seorang wanita bodoh. Sama sekali bukan. Tentu saja hatinya menaruh dendam kepada Kaisar Beng Ong karena dia dipisahkan dari suaminya yang tercinta. Sudah pasti sekali dalam melayani semua nafsu birahi kaisar tua itu, ada tersembunyi niat yang lain lagi, bukan semata-mata karena dia membalas cinta kasih kaisar yang sudah tua itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan amat baik itu. Setelah membuat kaisar tergila-gila dan seolah-olah bertekuk lutut di depan kakinya yang kecil mungil, mulailah Yang Kui Hui memetik hasil pengorbanan diri dan hatinya. Dia menggunakan pengaruhnya terhadap kaisar, menarik keluarganya menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan. Bahkan kakaknya yang bernama Yang Ko Tiong diangkat menjadi menteri pertama dari kerajaan Tang setelah menteri yang lama dicopot secara menyedihkan oleh kaisar, tentu saja atas bujukan Yang Kui Hui. Dan masih banyak lagi anggota keluarga selir yang cantik jelita ini memperoleh kedudukan yang tinggi sekali yang sebelumnya tak pernah termimpikan oleh mereka. Pada zaman itulah muncul seorang yang akan menjadi terkenal sekali dalam sejarah Tiongkok. Orang ini bukan lain adalah An Lushan, seorang yang tadinya dari keturunan tak berarti. An Lushan dilahirkan di Manchuria Selatan, di luar tembok besar, yaitu di Liaotung.
Orang tuanya berdarah Turki dari suku bangsa Khitan, keturunan keluarga yang bersahaja dan terbelakang. Ketika Anlusan menjadi seorang pemuda remaja, sebagai seorang budak belian, dia dijual kepada seorang perwira kerajaan Tang yang bertugas di utara, di tembok besar. Mulai saat itulah bintangnya menjadi terang. Sebagai kacung seorang perwira, dia ikut pula ke medan perang. Ternyata bocah ini membuktikan dirinya sebagai seorang yang gagah berani dan cerdik sekali, memiliki keahlian dalam pertempuran, sehingga beberapa kali dia membuat jasa pada pasukan yang dipimpin oleh majikannya. Maka diangkatlah dia menjadi prajurit dan dalam waktu singkat saja dia membuat jasa-jasa besar, sehingga dia diangkat terus, lalu dinaikkan menjadi perwira. Beberapa tahun kemudian, setelah dia memenangkan beberapa peperangan melawan musuh dari luar sehingga berjasa besar bagi kerajaan Tang, dia akhirnya diangkat menjadi jenderal. Mulailah Jenderal Anlusan ini mendekati kaisar. Setelah pangkatnya setinggi itu, tentu saja terbuka kemungkinan baginya untuk berhadapan dengan kaisar yang waktu itu sedang tergila-gila kepada Yang Kui-hui yang telah memperoleh kedudukan tinggi. Anlusan memang seorang yang amat cerdik. Menyaksikan pengaruh dan kekuasaan selir yang cantik jelita itu terhadap kaisar, dia melihat kesempatan baik sekali untuk mengangkat diri sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Dengan sikapnya yang lucu dan ugal-ugalan, pembawaan watak liarnya, dia berhasil menyenangkan hati kaisar dan memancing kegembiraan Yang Kui-hui sendiri. Selir yang setiap hari harus melayani seorang pria yang sudah tua dan sudah lemah, tentu saja bangkit gairahnya melihat jenderal yang tegap, gembira, dan kasar liar itu. Terjadilah main mata antara kedua insan ini. Akhirnya, dengan bujukan dan rayuannya, Yang Kui-hui memuji-muji kesetiaan dan jasa-jasa Anlusan, sehingga kaisar menjadi semakin suka kepada jenderal ini. Bahkan Yang Kui-hui dengan akalnya yang licik telah mengangkat Anlusan sebagai putra angkatnya. Hal ini tidak dijadikan keberatan oleh kaisar. Bahkan kaisar memuji selirnya sebagai seorang selir yang cerdik, selir yang mencinta, dan yang setia. Perbuatan Yang Kui-hui itu dianggapnya sebagai taktik untuk menyenangkan hati seorang pahlawan sehingga dengan demikian memperkuat kedudukan kaisar. Kaisar Bengong yang terkenal pandai dan bijaksana itu ternyata menjadi lemah tak berdaya, sama lemahnya dengan seuntai rambut lemas hitam dari Yang Kui-hui yang setiap saat dapat dipermainkan oleh jari-jari tangan halus dari selir yang cantik jelita itu. Tentu saja setiap sukses dari seseorang, baik didapatkan dengan jalan apapun juga, akan melahirkan iri hati kepada orang-orang lain. Biarpun tidak ada yang berani secara terang-terangan menentang selir cantik yang amat dikasihi kaisar tua itu, namun diam-diam banyak anggota keluarga kerajaan yang merasa iri hati dan membenci Yang Kui-hui, terutama sekali para selir lainnya yang kini seolah-olah diabaikan oleh kaisar yang setiap malam selalu dibuai dalam pelukan Yang Kui-hui. Pada suatu malam kaisar beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Betapapun dia tergila-gila kepada Yang Kui-hui, namun karena dia sudah tua sekali, tenaganya tidak mengizinkan dia setiap malam mengunjungi selirnya yang masih muda, penuh nafsu, dan panas itu. Malam itu merupakan malam. Tubuhnya terasa lelah setelah sore tadi dia berpesta makan minum dan menikmati tari-tarian yang disuguhkan untuk kehormatan Jenderal Anlusan yang datang berkunjung ke istana. Setelah mengizinkan jenderal perkasa itu mengundurkan diri ke kamar tamu yang disediakan, kaisar yang merasa lelah itu berbisik kepada selirnya tercinta bahwa malam itu dia ingin beristirahat karena merasa lelah, kemudian langsung menuju ke kamarnya sendiri. Menjelang tengah malam, kaisar terbangun dan ternyata yang mengganggu tidurnya adalah seorang selir muda belia yang cantik seperti selir-selir lain. Selir ini bernama Yao Cui, masih berdarah bangsawan dan termasuk selir termuda sebelum kaisar mengambil Yang Kui-hui yang merupakan selir terakhir. Apa maksudmu datang mengganggu? Kaisar berkata tanpa marah karena dia pun pernah mencinta selir yang cantik ini, bahkan tangannya lalu diulur untuk membelai dagu yang berkulit putih halus itu. Hamba mohon Sri Baginda mengampunkan hamba, selir itu berkata dengan suara agak gemetar. Sebetulnya hamba tidak berani mengganggu paduka yang sedang beristirahat, akan tetapi. Kaisar yang tua itu tersenyum dan salah menyangka.
Dikiranya selir muda ini merindukan curahan kasihnya karena sudah lama dia tidak mengunjungi kamar selirnya ini dan tidak pula memerintahkan selirnya itu datang melayaninya. "Ai, manis, naiklah ke sini dan kau pijiti punggungku," katanya sebagai uluran tangan. Karena membayangkan hasrat selirnya ini, sudah bangkit pula birahinya. Yao Cui tidak berani membantah. Segera ia bangkit dari lantai di mana dia berlutut, dan jari-jari tangannya yang halus mulai menari-nari di atas punggung tua yang pegal-pegal itu. Akan tetapi selir ini berkata lagi, rasa penasaran memaksa hamba memberanikan diri mengunjungi Paduka. Hamba tidak ingin melihat Paduka yang hamba junjung tinggi ditipu dan dihina orang. Tangan kaisar yang mulai membelai tubuh selirnya itu tiba-tiba terhenti. Dengan pandang mata penuh selidik Kaisar Bengong bertanya, "Apa maksudmu? Siapa yang berani menipu dan menghinaku?" Yao Cui menangis, dan dengan suara terisak-isak dia berkata, "Hamba, secara tidak sengaja, mendengar An Goan Sui atau Jenderal An berada di dalam kamar." Yang Kui Hui, seketika Kaisar bangkit duduk dengan mata terbelalak. Dengan alis berkerut dia memandang selirnya yang masih menangis itu. Hatinya tidak percaya sama sekali karena memang sudah sering kali Yang Kui Hui difitnah orang lain yang merasa iri hati. "Hemom, jangan bicara sembarangan saja karena terdorong iri hati. Tidak, hamba rela untuk dihukum mati, rela diapakan saja kalau hamba membohong. Tidak berani hamba menjatuhkan fitnah. Hamba hanya merasa penasaran melihat Paduka dihina, maka hamba memberanikan diri melapor." "Pengawal!" Kaisar berseru sambil mendorong selirnya turun dari pembaringan. Pintu terbuka dan 6 orang pengawal pribadi meloncat masuk. Mereka langsung berlutut setelah melihat bahwa Kaisar tidak dalam bahaya. Kaisar menyambar jubah luarnya. "Antar kami ke kamar Yang Kui Hui," kata Kaisar singkat sambil memberi isyarat dengan matanya agar Yao Cui ikut pula bersamanya. Pada saat Yao Cui melapor kepada Kaisar, kamar Yang Kui Hui sudah gelap remang-remang, dan pada saat itu memang selir yang cantik jelita ini sedang bersama An Lusan. Mereka seperti mabok nafsu birahi. Tentu saja segala pertahanan di hati Yang Kui Hui runtuh menghadapi jenderal yang tegap dan gagah perkasa ini, yang masih memiliki sifat-sifat liar dan kasar dari tempat asalnya. Selama 7 tahun Yang Kui Hui menekan kekecewaan hatinya melayani seorang kakek-kakek lemah. Kini bertemu dengan An Lusan dan berkesempatan menikmati rayuan laki-laki yang jantan dan jauh lebih muda dari Kaisar ini, tentu saja dia terbuai dan lupa segalanya. Tiba-tiba sesosok bayangan menyelinap ke dalam kamar itu dan berbisik di luar kelambu pembaringan. Bisikan itu merubah suasana di dalam kamar itu. Yang Kui Hui dan An Lusan dalam waktu beberapa menit saja telah memakai pakaian yang rapi, duduk menghadapi meja yang diterangi dengan beberapa batang lilin, dan di atas meja terdapat gambar peta daerah utara. Di ujung-ujung kamar itu terdapat pengawal dan pelayan berdiri seperti patung, hanya memandang saja ketika An Lusan dengan suara lantang sedang menjelaskan tentang situasi dan keadaan pertahanan di perbatasan utara. Demikianlah, ketika Kaisar yang diiringi Yao Cui dan para pengawal memasuki kamar itu dengan sikap kasar, dia melihat selirnya yang tercinta itu memang benar duduk berdua dengan An Lusan, akan tetapi bukanlah berjinah seperti yang dilaporkan Yao Cui, melainkan sedang bicara urusan pertahanan. "Hamba sedang mempelajari keadaan kekuatan pertahanan kita di utara dari An Lusan," antara lain Yang Kui Hui membela diri ketika Kaisar menyatakan kecurigaannya. Paduka terlalu mempercayai mulut seorang wanita yang cemburu dan iri hati setengah mati kepada hamba. Karena semua pengawal dan pelayan yang berada di kamar itu merupakan saksi yang kuat bahwa selir tercinta itu tidak bermain gila dengan putra angkatnya, tentu saja Kaisar menjadi marah kepada Yao Cui. Selir muda ini mengerti bahwa dia berbalik kena fitnah oleh madunya yang lihai itu, maka maklum bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Dia menudingkan telunjuknya kepada Yang Kui Hui sambil berteriak nyaring, "Kau wanita iblis! Karena engkaulah kerajaan ini akan hancur." Dan sebelum para pengawal yang diperintah oleh Kaisar yang marah-marah itu sempat menangkapnya, Yao Cui lari membenturkan kepalanya di dinding kamar itu, sehingga kepalanya pecah dan dia tewas di saat itu juga. Tentu saja pada hari berikutnya, ada seorang pelayan yang menerima hadiah banyak sekali dari Yang Kui Hui,
yaitu pelayan yang membisikinya semalam sehingga menyelamatkannya. Semenjak peristiwa itu, kepercayaan kaisar terhadap Yang Kuihui dan Anlusan makin besar. Tentu saja kesempatan baik ini tidak dibiarkan lewat percuma oleh Yang Kuihui dan Anlusan yang mengadakan hubungan gelap sepuas hati mereka. Karena pengaruh Yang Kuihui di depan kaisar, maka Anlusan memperoleh kehormatan yang besar, bahkan diangkat menjadi gubernur di Provinsi Liaotung. Dengan demikian, Anlusan menguasai pasukan-pasukan terbaik dari kerajaan dan menjaga di provinsi yang merupakan perbatasan timur. Kehormatan kedua diterimanya tak lama kemudian, tentu saja atas desakan dan bujukan Yang Kuihui, yaitu ketika dia dianugerahi gelar pangeran tingkat 2. Kehormatan yang besar sekali karena biasanya, gelar ini hanya diberikan kepada keluarga kerajaan yang berdarah bangsawan. Memang Anlusan seorang yang berasal dari suku bangsa terbelakang, namun dia diberkahi dengan kecerdikan luar biasa. Melihat betapa kaisar bertekuk lutut di depan kedua kaki yang mungil dari selir kaisar Yang Kuihui, dia mengeluarkan semua kepandaian untuk mengambil hati selir ini. Ternyata semua muslihatnya berhasil baik, sehingga dia memperoleh kedudukan yang tinggi sekali. Akan tetapi tentu saja banyak pula orang merasa iri hati dan tidak suka kepada Anlusan. Di antara mereka ini adalah kakak kandung Yang Kuihui sendiri, yaitu Yang Kotiong yang menjadi menteri pertama. Dengan kedudukannya yang tinggi, Yang Kotiong lalu melakukan penyelidikan. Saat dia memperoleh berita bahwa Anlusan mempersiapkan pemberontakan, segera dia berunding dengan putra mahkota dan melapor kepada kaisar. Kaisar tidak percaya dan menganggap pelaporan ini omong kosong belaka. Tetapi atas desakan para pangeran, akhirnya kaisar memanggil Anlusan. Jenderal ini memang benar telah mempersiapkan suatu pemberontakan, namun belum dijalankan karena merasa keadaannya belum cukup kuat. Dia menghadap kaisar dan dengan air mata bercucuran. Dia memprotes, menyatakan kesetiaannya terhadap kaisar, dan dalam hal ini kembali pengaruh Yang Kuihui membantunya. Selir ini pun mencela kaisar yang mudah saja dipermainkan orang yang merasa iri hati. Bahkan Yang Kuihui mengambil contoh selir Yao Cui yang iri hati kepadanya. Hendaknya Paduka ingat bahwa Anlusan adalah seorang pahlawan kerajaan yang jasanya sudah amat besar. Tidak mungkin dia memberontak, dan andai kata dia benar mempunyai niat memberontak, tentu dia tidak akan datang memenuhi panggilan Paduka. Kedatangannya ini sudah merupakan bukti akan kebersihan dan kesetiaannya. Kabar tentang niat pemberontakan itu tentu ditiup-tiupkan oleh mereka yang merasa iri hati kepadanya. Seperti biasa, hati kaisar luluh dan lenyaplah semua kecurigaan dan keraguannya, dia malah menjamu Anlusan. Malam itu pula, dengan amat pandainya Anlusan, membalas budi Yang Kuihui, dengan sepenuh hatinya, di dalam kamar selir kaisar itu, aman karena terjaga oleh orang-orang kepercayaan mereka. Demikianlah, pada saat cerita ini terjadi, Anlusan sudah kembali ke utara dengan penuh kebesaran dan kebanggaan, dan diam-diam dia makin mempercepat persiapannya untuk memberontak. Dan demikian pula dengan keadaan kerajaan Tang pada waktu itu. Kelemahan kaisar yang jatuh di bawah telapak kaki halus dari Yang Kuihui, menimbulkan ketidakpuasan pada banyak pembesar, sehingga di sana-sini timbul niat untuk memberontak. Keadaan yang lemah dari kerajaan Tang inilah dipergunakan oleh De Quatlin untuk mulai dengan petualangannya, untuk memenuhi cita-citanya mencarikan kedudukan tinggi untuk putranya. Pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kota raja mendaki pegunungan Butongsan, menghadap ketua Butong Pai. Melihat bahwa utusan ini adalah utusan dari Pangeran Tang Sin Ong dari kota raja, Quatlin cepat menerimanya di kamar rahasia. Setelah utusan itu menyampaikan tugasnya, dia cepat pergi lagi meninggalkan Butong Pai dan terjadilah kesibukan di Butong Pai.